Beasiswa LPDP memang banyak digemari oleh para pemburu beasiswa ya. Kenapa? Karena yang pertama, dia mengcover banyak hal yang kita butuhkan ketika kita belajar. Memang apa aja kak yang di cover oleh LPDP? Emang segitunya ya? Dibandingkan beasiswa lainnya, LPDP tuh bisa dibilang sangat terjamin ya. Sebenarnya LPDP tuh mengencourage para mahasiswa untuk benar-benar fokus dengan kuliah gitu. Dan salah satu syaratnya juga kita tidak boleh bekerja. Maka itulah gitu kan, mungkin LPDP juga benar-benar komit ya untuk memberikan banyak hal dan mensupport apapun yang dibutuhkan oleh kita sebagai seorang mahasiswa. Lalu apa aja sih yang di cover dan dikasih oleh LPDP? Detailnya aku jelasin berikut ini ya. Jadi komponen dana studi yang diberikan oleh LPDP pada awardee itu terdiri dari dua bagian ya, yaitu dana pendidikan dan biaya pendukung. Adapun ini rinciannya gitu. Coba kita breakdown satu-satu ya. Biaya yang pertama adalah dana SPP atau tuition fee. Jadi nominalnya berapa ini tergantung dari SPP kampus masing-masing. Berapapun nominalnya akan diklaim oleh pihak LPDP, walaupun itu semahal kayak di Harvard gitu. Yang penting kampus itu masuk kategori kriteria pendanaan dari pihak LPDP. Ada dua cara dalam pendanaan SPP. Biasanya tuh dia langsung otomatis ke pihak kampus, atau untuk semester pertama beberapa orang melalui prosedur reimburse. Yang berikutnya adalah dana pendaftaran. Nah, nominalnya berapa ini juga beragam tergantung dari kampus yang mau kita daftar. Misalnya kayak di UGM dulu 500.000 atau 750.000 gitu. Lalu misalnya di UI 1 juta. Ini berapapun itu bakalan di reimburse ya, bakalan diganti oleh pihak LPDP. Caranya gimana? Bisa juga kalau dulu karena saya LOA dulu, jadi saya harus melampirkan bukti transfer ketika saya mendaftar. Di beberapa kampus dana pendaftaran mungkin dinamai dengan kata yang berbeda ya. Ada yang menggunakan kata biaya pendaftaran, biaya ujian, biaya registrasi, biaya administrasi, atau biaya pengembangan. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai dana pendaftaran yang bisa diklaim oleh LPDP. Dana berikutnya adalah dana tunjangan buku. Nominalnya berapa? Nominalnya adalah 10 juta rupiah. Dana ini diberikan satu kali dalam setahun atau satu kali untuk masa studi kurang dari 18 bulan. Namun jika teman-teman masa studinya 18 bulan sampai 29 bulan itu mendapatkan 2 kali tunjangan buku, yang artinya jika teman-teman kuliah dalam rentang waktu 1 tahun hanya mendapatkan 1 kali tunjangan buku. Namun jika kuliahnya 2 tahun, seperti kebanyakan ke kampus di dalam negeri itu biasanya mendapatkan 2 kali tunjangan buku, yaitu tahun pertama 10 juta, tahun kedua 10 juta. Dana berikutnya adalah dana bantuan penelitian, tesis, atau disertasi. Berapa nominalnya? Untuk dalam negeri, tesis itu bisa didanai sampai 20 juta rupiah. Untuk disertasi bisa didanai sampai 50 juta rupiah. Namun beda lagi nih kalau buat teman-teman yang kuliah di luar negeri. Tesis itu bisa sampai 40 juta, sedangkan disertasi bisa sampai 100 juta. Mekanisme pencairannya gimana? Tentu kita harus melewati dulu proses yang namanya sidang proposal penelitian dulu ya. Jadi secara bertahap gitu, 75%, habis itu baru 25%. Dana berikutnya adalah dana bantuan seminar internasional. Nah, ini buat teman-teman yang senang banget ikut seminar atau konferensi internasional bisa juga dapat dana bantuan dari LPDP. Dari nominalnya berapa itu akan dapat 5 juta bila seminar atau konferensi internasionalnya itu diselenggarakan di negara yang sama dengan kita kuliah. Namun jika diselenggarakan di luar negara tempat kita kuliah itu mendapatkan 15 juta. Untuk
masa studi magister hanya bisa diberikan 1 kali. Namun jika program doktor itu diberikan maksimal 2 kali selama masa studi. Jadi dana ini bisa kita gunakan untuk transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah dana bantuan publikasi jurnal internasional. Jika teman-teman bisa membuat sebuah tulisan lalu bisa terbit di jurnal internasional kategori Q1, itu bisa mendapatkan intensif 25 juta rupiah. Jika tulisan teman-teman bisa terbit di Q2, itu mendapatkan intensif 15 juta rupiah. Dana ini diberikan secara lumsum ya. Program magister diberikan hanya 1 kali selama masa studi. Namun jika program doktor bisa mendapatkan 2 kali selama masa studi. Ada beberapa ketentuan yang diberikan, misalnya kayak topik tulisan tuh harus sesuai dengan program studi yang kita ambil. Lalu juga ini juga bisa dikerjakan dengan tim ya, kita nggak harus menjadi first author. Beberapa teman-teman juga bisa menerbitkan dengan bentuk book review. Yang berikutnya adalah dana transportasi. Jadi ini adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari atau ke daerah asal tempat lokasi perguruan tinggi yang dituju. Jadi untuk berangkat dari kota kita ke tempat kita kuliah itu bisa diklaim. Begitupun kalau misalnya kita udah wisuda, kita mau balik lagi ke tempat kita, itu juga diklaim. Ini juga berlaku buat teman-teman yang luar negeri ya. Ada beberapa ketentuan kayak misalnya kalau misalnya menggunakan pesawat harus yang kelas ekonomi gitu-gitu. Berapapun biayanya itu sebenarnya mengikuti dari tarif kendaraan masing-masing. Yang berikutnya adalah dana aplikasi visa. Ini juga bisa diklaim oleh pihak LPDP. Berapapun besarannya buat teman-teman yang ingin belajar di luar negeri. Dana berikutnya adalah dana asuransi kesehatan. Ini juga diberikan kepada awardee selama masa studi. Untuk beasiswa tujuan dalam negeri itu nanti dibayarkan secara lumsum ya, sesuai dengan iuran dari asuransi kelas 1 BPJS Kesehatan. Untuk beasiswa tujuan luar negeri itu biasanya sesuai dengan skema basic plan. Secara at cost biasanya batas maksimalnya itu tuh 29 juta rupiah. Yang berikutnya adalah dana hidup bulanan. Nah, ini diberikan sesuai dengan lokasi tempat kita kuliah. Itu beda-beda ya, berdasarkan dengan ya kebutuhan setiap daerah gitu. Kayak misalnya di Jogja sekarang untuk living allowance-nya itu bisa mencapai 4,5 juta rupiah. Namun beda lagi kalau teman-teman kuliah di Jakarta misalnya, itu tentu lebih tinggi. Adapun beberapa nominal di dalam negeri dan luar negeri tertera di layar ya. Mungkin bisa dicek kira-kira kalau teman-teman mau tempat kuliah yang dituju berapa kira-kira. Itu gambarannya. Nah, ini living allowance ini diberikan biasanya per 3 bulan gitu. Jadi nanti setiap 3 bulan tuh dirapel. Yang berikutnya adalah dana kedatangan. Ini adalah dana untuk relokasi ya, atau dana untuk kepindahan dari negara atau daerah asal ke negara atau daerah tujuan, yang diberikan pada awal masa studi. Besarannya berapa? Ini adalah 2 kali nominal dana hidup bulanan. Jadi misalnya teman-teman dari Papua mau ke Jogja, itu kan dana bulanannya adalah 4,5. Jadi nanti di awal pas mau studi itu dapat dana tambahan lagi, yaitu 9 juta rupiah. Jadi sebenarnya dana ini digunakan untuk apa? Ini bisa membantu untuk kayak misalnya bayar kosan gitu ya. Biasanya kan kita mencari kosan bukan bayar bulanan di awal-awal tuh. Misalnya suruh bayar 1 tahun. Ini kita bisa menggunakan uang ini untuk jaga-jaga gitu sih, untuk pindahan gitu. Jadi dana kedatangan itu beda ya dengan dana bulanan.
Berikutnya adalah dana keadaan darurat. Jadi ini adalah dana yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat sebagaimana dinyatakan oleh KBRI, KJRI atau universitas di mana penerima beasiswa itu menempuh studi ya. Dana keadaan darurat itu juga bisa merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya-biaya lainnya ketika nauzubillah terjadi kayak meninggal dunia, sakit kronis atau yang berat gitu yang mengharuskan awardee itu berhenti studi tapi nggak ditanggung oleh asuransi kesehatan, atau ada bencana baik bencana alam, non alam ataupun sosial gitu. Ini bisa diberikan oleh pihak LPDP. Namun dana force majeure ini nggak bisa diberikan ketika yang mengalami kondisi major itu adalah selain penerima beasiswa, kayak misalnya ada anggota keluarga atau kerabat penerima beasiswa itu yang mengalami musibah ya, sehingga si penerima ini harus pulang gitu. Itu nggak bisa. Jadi yang mengalami force majeure itu harus yang penerima beasiswanya. Yang berikutnya adalah dana lomba internasional. Jadi ini dana yang diberikan pada awardee yang mengikuti lomba internasional ya. Ini bisa dibayarkan secara at cost dengan batas maksimal. Kalau misalnya keikutsertaannya bersifat individu itu maksimal dapat 30 juta rupiah. Kalau misalnya dia bersifat kelompok bisa dapat maksimal 100 juta rupiah. Adapun beberapa ketentuan misalnya kayak untuk program magister hanya bisa diberikan 1 kali selama masa studi. Untuk program doktor diberikan 2 kali selama masa studi. Itu pun ada ketentuan lainnya adalah berhasil masuk dalam babak final lomba, yaitu babak akhir penentuan pemenang, serta berstatus sebagai perwakilan Indonesia atau perwakilan LPDP. Berikutnya adalah dana tunjangan keluarga. Jadi buat teman-teman yang kuliah sambil bawa keluarga itu juga mendapatkan tunjangan tersendiri ya. Untuk keluarga itu paling banyak itu 2 orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing itu sebesar 25% dari dana hidup bulanan yang diterima oleh awardee LPDP. Lalu anggota keluarga yang diberikan tunjangan itu adalah suami atau istri dan anak gitu yang tinggal bersama awardee-nya. Jadi tunjangan ini nggak bisa diberikan kepada orang tua atau kerabat keluarga atau pembantu rumah tangga yang ikut datang ke lokasi studi. Yang berikutnya adalah dana intensif kelulusan. Jadi jika teman-teman itu berhasil lulus lebih cepat dari waktu kelulusan normal, itu bisa mendapatkan intensif. Besarannya berapa? Itu adalah 50% dari jumlah dana hidup bulanan pada durasi yang masih tersisa ya, sesuai dengan ketentuan LPDP. Berikutnya adalah dana pelatihan kursus wajib. Nah, ini diberikan kepada teman-teman yang ambil dokter spesialis ya. Besaran berapa? Maksimal 5 juta ya, dengan beberapa ketentuan khusus yang sebenarnya saya kurang tahu sih karena saya tidak mengambil dokter. Berikutnya juga ada dana uji keterampilan. Ini dibayarkan secara at cost selama 2 kali ya. Besar maksimalnya itu adalah 5 juta. Ini juga kayaknya buat teman-teman yang ngambil PPDS sih. Lalu ada juga nih dana uji kompetensi, lagi-lagi buat teman-teman yang ngambil sertifikasi untuk profesi kayak PPDS gitu. Ini bisa diklaim oleh pihak LPDP. Selanjutnya juga ada dana pendamping disabilitas. Jadi jika teman-teman ada pendampingan nanti akan diberikan secara lumsum dengan besaran 25% dari dana hidup bulanan yang diterima oleh pihak awardee. Jumlah pendampingnya itu juga dibatasi sih sebenarnya sama pihak LPDP, yaitu sebanyak 1 orang yang bisa terdiri dari anggota keluarga ataupun non keluarga. Lumayan banget kan, maksudnya dengan standar hidup yang ya biasa-biasa saja, tidak terlalu hedon gitu. Menurut saya dana ini sangat-sangat ini ya aman gitu buat kita bisa menempuh
kuliah dengan khusyuk ibarat. Oke, gimana? Cukup menggiurkan kan? Jadi harapannya dengan LPDP mengcover ini, kita sebagai mahasiswa bisa belajar secara optimal dan maksimal ya. Nah, oke, buat teman-teman yang sedang berburu beasiswa LPDP, jangan lupa tetap semangat, semoga berhasil, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.